بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian Fardhu Ain pada bidang fiqih, melanjutkan pelajaran kita terdahulu, yakni rukun umrah. Rukun umrah. Rukun umrah ialah seluruh rukun-rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Jadi pada pengajian sebelumnya telah kita bincangkan rukun haji 6 perkara. Semuanya itu menjadi rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Sebelum kita bincangkan rukun umrah, kita awali dengan melihat kedudukan hukum umrah. Umrah itu wajibnya tidak dari tanah air, tapi wajibnya bagi orang yang sudah sampai di tanah haram. Oleh karena itu, siapapun yang datang dari sini ke tanah haram untuk mengerjakan umrah, hukumnya sunnat, tidak wajib. Tapi bila dah sampai dia di tanah haram, dia wajib umrah. Umrah. Adapun haji, kewajibannya di sini, di tanah air. Kalau cukup syarat, man istata'a ilaihi sabila, mampu berangkat, mampu dalam arti kesehatannya mampu, keamanan di perjalanannya mampu, keuangannya mampu, orang tak berniat sekalipun pergi haji sama wajibnya dengan orang yang berniat. Kadang-kadang di masyarakat kita jumpai, kenapa belum pergi haji pak? Belum niat saya kalau haji, kalau umrah sudah ada. Hendaklah kita fahamkan, umrah itu sunat. Wajibnya bila dah mencecah kakinya di tanah haram. Haji itu wajib. Wajibnya bila dah sampai syarat pada dirinya, dimanapun dia berada. Jangan salah-salah memandang. Kalau memadakan hanya membaca-baca penggalan-penggalan hadis, di mana kita tidak ahli di dalam meneliti hadis, boleh saja kita terpesong. Misalnya terbaca hadis, al-umratu hajjul asghar. Umrah itu haji juga, cuma lebih kecil. Haji juga, cuma lebih kecil. Hadis ini kalau sepintas ditengok, maknanya umrah sama dengan haji, tapi lebih kecil lah. Hadis ini tidak membicarakan kedudukan haji dan umrah. Hadis ini membicarakan tingkat pahala yang dicapai
sebab kita pergi umrah dengan pahala yang dicapai pergi haji. Jadi dibanding pahala haji, maka pahala umrah lebih kecil. Adapun rukun-rukunnya seperti yang telah kita bincangkan pada pengajian sebelumnya, keluarkan sajalah wukuf di Arafah. Ihram dari miqatnya sama, tawafnya sama, sa'inya, tahallulnya dan tertibnya sama. Hanya tidak pergi ke Arafah, tidak wukuf, dan tidak ada jamarat, tidak ada jumrah. Hanya sunat saja berziarah ke tempat wukuf dan berziarah ke tempat jamarat, jumratul ula, wusta, aqabah. Kenyataan di masyarakat kita, ada orang umrah dah pergi, umpama haji belum. Berpahala ke tak berpahala orang ni? Jawabnya berpahala, dengan catatan wajib dia memaksimalkan kemampuannya untuk berhaji pada tahun yang berikutnya. Memaksimalkan kemampuannya. Maknanya kalau duit tak ada tapi harta benda banyak, dengan dijual pun tu tak sampai kelaparan, wajib jual. Itu maksimal. Apalagi dah pergi umrah 2 kali, 3 kali, haji belum. Satu. Yang kedua, ada orang pergi umrah, diumrahkan orang lain. Sekali, 2 kali diumrahkan orang, atau 3 kali diumrahkan orang lain. Orang ini yang mengumrahkan tidak menghajikan, mengumrahkan. Adakah orang yang berangkat ini mempunyai kewajiban untuk menunaikan haji? Jawabannya, man istata'a ilaihi sabila. Selama tidak mampu ianya membelanjai dari duitnya sendiri, tidak pernah wajib. Faham ke tak? Jangan terbalik-balik besok memahaminya. Tanya kawan di Teluk Air, lain lagi cerita. Orang yang diumrahkan orang lain, kewajiban hajinya tetap diukur dari hartanya sendiri, bukan dari harta orang yang mengumrahkan. Kalau orang yang mengumrahkan mau menghajikan dia, barulah datang kewajibannya. 2. Yang ketiga, setiap kita orang Islam ni wajib berniat pergi haji. Tapi kewajiban itu sampai kepada kita apabila datang nanti syaratnya, man istata'a. Datang harta, ada kesihatan, ada keamanan di perjalanan, barulah wajib berangkat. Namun berniat semua kita wajib. Tahun ini kita tidak mampu pergi haji sebab miskin. Lalu datang orang memberangkatkan kita, kita pun berangkat. Tahun depan kita pun kaya raya, dah mampu berangkat haji, diukur dari finansial. Wajib lagi berangkat tak? Wajib lagi berangkat tak? Wajib ke tak wajib?
ikhtilaf bainal ulama, berbeza pendapat ulama timur dengan ulama barat. Macam mana wajib? Tidak, tidak wajib lagi, karena kewajiban itu hanya sekali, baik tertunainya disebab duit kita atau duit dari orang lain, dia sudah tunaikan kewajibannya. Tiga. Yang keempat, si A si B suami istri. Suami istri yang mampu duit ni seorang sahaja, tak mampu bayar dua orang. Pakat di rumah. Kata suami, demi cintaku pada engkau, istriku, engkau duluanlah berangkat. Betul ke tak betul ini kerja ini? Didahulukannya istrinya dengan ridha, dengan sukacita, tidak ada paksaan, tidak ada apa, memang ikhlas. Tidak betul, karena kewajiban itu berawal dari diri kita, barulah tanggungan kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau hanya satu yang cukup, kita duluan berangkat. Tahun depan kalau ada lagi rezeki, baru istri. Jangan terbalik-balik ya. Gaji. Kita ini mengaji fikih. Dulu sudah kita bincang pada bab nafkah. Istri walaupun punya gaji dia, setiap gajian macam mana? Serah pada suami. Jadi itu hak suami. Jadi kalaupun lebih besar gaji dia, yang besar gaji suami. Dia membantu suami dalam hal mencari nafkah. Udah lewat apa belum? Bapak dulu ke mana? Tak apalah. Jadi walaupun lebih besar dari pihak istri, seorang istri yang mengamalkan syariat, dia bagi pada suaminya, walaupun tidak dibagi secara materi, tapi jumlahnya dia serah kepada suaminya. Sudah ada di rekening saya bang, silah pada terserah pada abang, atau sudah saya masukkan di rekening abang. Karena walaupun besar gajinya, dia membantu suami dalam mencari nafkah. Dia tidak wajib mencari nafkah, tapi kalau dia mau membantu dan suaminya ridha, kemudian bebas dari gangguan syahwat, silakan. Lalu menjadi lebih besar penghasilan dia, tak apa, tetap penghasilan suami nama dia. Baik. Kemudian bahagian dari keberangkatan ini juga, ada sebahagian orang, Ustaz, saya nak hajikan mak bapak saya. Dulu masa kami kecil-kecil, mak bapak tak sanggup haji. Sekarang kami dah besar semua ni, sudah ada kelebihan rezeki, kami mampu menghajikan, saya mampu menghajikan mak bapak saya. Tahun ini nak berangkat lah. Bapak sudah haji, saya belum. Ini pun banyak di masyarakat. Mak bapak pergi haji sah, tapi kerja anak ni tidak betul.
Mak bapaknya berangkat haji duluan, dia tidak. Awal kewajiban bukan dari mak bapak kita, dari diri kita. Kalau masih mampu, kalau mampu membawa berangkat bersama mak bapak, bagus. Kalau belum mampu, dahulukan kita. Ini bukan saja nak jemput nama Tuan Haji, bukan. Ini perintah, sama wajibnya dengan salat, puasa, zakat, sama. Patungan, contoh. Bagus, tapi jangan mengurangi persiapan ONH orang anak-anak yang patungan nih. Karena setiap mereka wajib pada diri mereka duluan. Misalnya patungan satu orang 10 juta misal. Memang 10 juta ini pun dalam masa ini tidak akan dapat saya tambahi untuk berangkat saya. Sementara mak kita ni sudah semakin tua, pada adat, pada uruf, elok kita berangkatkan patungan. Yang tu tak mengapa. Tapi kalau ada kemampuan untuk keberangkatan kita, lalu kita pindahkan itu kepada mak bapak kita, ini yang khilafus syar'i namanya. Tidak diperintah macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita telah mengetahui sama-sama pada saat ini penyetoran ONH itu kadang-kadang kalau kita setor sekarang itu makan waktu sampai 15 tahun yang akan datang. Yeah. Jadi kalau seseorang itu tidak mampu, hanya mampu umpamanya untuk haji, tapi mungkin usianya sudah boleh dikatakan setengah. Bagaimana kalau dia diambil saja untuk umrah, sedangkan hajinya dibatalkan? Apakah ini mana yang lebih apa lagi Pak Ustadz? Kalau umpamanya dia haji, mungkin masa dia tidak akan sampai. Ya bagi anggapannya, tapi yang masalah umur kita tidak bisa kita tentukan. Yang mana lebih abdal ini Pak Ustadz? Terima kasih. Biar saja menunggu sampai giliran dia, atau ambil saja gunakan ke yang lain. Itu soalan. Umrah, ambil saja ONH itu gunakan umrah. Jawabnya, biar saja di situ, tunggulah haji. Sekiranya tak sampai umur kepada haji itu, niat haji sudah ada, ikhtiar maksimal sudah ada, hajinya di tangan Allah. Kalau ambil umrah sajalah, takutnya nanti sampai pula umur tu ke situ, tak haji juga. Sementara umrah sudah dipakai untuk umrah, terbalik. Karena hadis Nabi SAW menyatakan, siapa yang dah berniat haji, apabila dia belum sampai kepada hari wukuf 9 Zulhijjah dia mati, maka hajinya di tangan Allah. Bila sudah sampai kepada 9 Zulhijjah, maka dia haji di mata Allah dan di mata manusia. Apabila dia kembali ke negerinya, mampu mempertahankan kemabruran hajinya, yakni tidak pergi kepada kabair. Kabair adalah dosa-dosa besar. Ditahannya dirinya sampai akhir hayatnya, illa dakhalatil jannah. Kata Nabi, orang ni akan diberikan hadiah sebagai haji mabrurnya, masuk surga. Jadi walaupun pada adatnya tak sampai umur, kan umur ghalib itu 63. Hari ini orang tua kita ini dah 60, baru kita store 60 tambah 15 sudah 75. Umur ghalib 63. Takut tak sampai, tak apa, letak ajalah. Jangan karena takut tak sampai lalu ambil pergi umrah, jangan. Karena umrah tidak wajib, sunat. Sekali pertama pun tidak wajib. Kadang-kadang salah memahami pula di masyarakat. Kalau umrah pertama sunat itu wajib itu Ustaz. Tidak. Umrah pertama tidak wajib. Jangan terbalik-balik. Umrah pertama sunat, bukan wajib.
Itu pun kewajiban itu jatuh setelah kita berada di tanah haram, bukan dari sini. Baik. Hal lain? Tak ada, kita lanjut. Karena sudah dibincang rukun haji yang 5 ini, yang telah dikeluarkan wukuf ini, maka kalau tak ada pertanyaan pada nombor 1, rukun pertama, rukun ketiga, keempat, kelima, kita langsung melanjutkannya kepada cara berhaji. Coba tengok dulu rukun umrah yang 5. Ada agak-agak yang samar tak? Yang perlu kita bincangkan. Karena rukun umrah sama dengan rukun haji, keluarkan saja wukuf di Arafah. Tinggallah 5. Ihram dari miqat. Sudah ingat ya? Miqat itu tempat-tempat yang ditunjuk Nabi. Ihram dari situ atau dari tempat yang sejajar dengan itu. Sekarang sudah canggih. Di atas pesawat pun pesawat dah membagi tahu. Kita sebentar lagi akan melintasi wilayah miqat. Bagi yang tak ada kesulitan, tak ada halangan, cepat berihram di situ. Karena ikhtilaf ulama, berbeza pendapat ulama. Baik di dalam Syafi'iyah pun berbeza. Seperti Imam An-Nawawi menetapkan walaupun kita di tempat yang sulit untuk bermiqat, kalau masih mampu berniat umrah, jatuhkan niat di situ. Sebahagian yang lain ulama kita dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ma'fu. Kita sudah mengetahui ini wilayah miqat, tapi kesulitan di sini berniat, tak ngapa, wilayah yang dekat. Itulah dia King Abdul Aziz setelah mendarat. Jadi kedua-dua pendapat ini sama-sama diamalkan di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Karena King Abdul Aziz tempat yang paling dekat, yang sejajar dengan Yalamlam, tempat yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf. Tawaf sama dengan salat. Sepanjang tawaf pastikan wudhu tidak hilang. Siapa yang batal wudhunya, batal tawafnya. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuh kulit lelaki perempuan batal wudhu. Kita tidak mungkin mempertahankan wudhu kita dalam mazhab Syafi'i ketika tawaf. Kalau begitu kita taklid kepada mazhab yang tidak batal, seperti mazhab Ahmad ibn Hanbal atau Imam ibn Hanifah, Abu Hanifah. Karena ini namanya khilafiyah. Sebagian ulama mengartikan ayat Quran aula mastumun nisa, maksudnya ini batal wudu aula mastumun nisa. Apa maksud aula mastumun nisa? Bersentuh. Sebahagian yang lain maksud Al-Quran aula mastumun nisa bukan ini, tetapi jima'. Jadi kalau tak jima' tidak batal. Jadi berbeza di sini Syafi'i dengan Hambali. Yang satu kata batal Syafi'i, Hambali kata tidak batal. Di tengah-tengahnya Maliki. Imam Malik bin Anas berfatwa memahami ayat Al-Quran yang sama. Kata Malik bin Anas, bukan ini maksud aula mastumun nisa, jima'. Tapi tidak pun jima', menyentuh ini pun tapi dengan syahwat, batal juga. Karena kalau dengan syahwat, muqaddimah jima'. Jadi kita dalam mazhab Asy-Syafi'i wajib taklid ketika tawaf. Karena tidak mampu mempertahankan wudu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Setelah taklid,
kepada Ahmad ibn Hanbal, silalah tawaf. Kalau nanti bersentuh pun tak batal lagi. Kalau buang angin tetap batal. Niat saja. Iya. Karena ini taklid lid daruri. Kita pindah disebabkan darurat, disebab tidak mampu mempertahankan mazhab kita, mengamalkan mazhab kita. Keluar dari hotel, masuk ke kerumunan orang ramai, dah niat. Selesainya selepas hajat, selepas tawaf. Tidak, otomatik. Karena lid daruri. Habis darurat itu kembali otomatik ke dalam mazhab kita. Macam mana? Tidak. Ketika hendak masuk ke keramaian. Qasad saja di dalam. Niat saja. Qasad saja di dalam. Wudu'nya Syafi'i. Iya. Kita ini taklid bukan lil ilmi, tapi lid daruri. Lain taklid lil ilmi. Saya belajar wudu Syafi'i, saya juga belajar wudu Maliki. Hari ini saya gunakan wudu Maliki, maka ikuti syarat dan rukun Maliki. Mubtilat, pembatal wudu Maliki, ikuti. Saya belajar wudu Syafi'i, saya juga belajar wudu Hambali. Hari ini saya wudu Hambalilah. Ikuti syarat rukun wudu serta membatalkan wudu dalam mazhab Hambali, baru sah. Hambali buang angin tak batal wudu, tapi sendawa batal wudu. Yang ni sebab taklidnya lid daruri, karena tidak mampu mempertahankan wudu dalam pembatal yang satu ini. Pembatal yang lain mampu, pembatal yang satu ini tak mampu. Apa tuh? Aulamastumun nisa, dalam bersentuh tidak mampu mempertahankan wudu. Iyalah dari tempat lah memang, tapi waktu sepi lagi jangan dulu, karena tidak ada daruratnya. Penginapan kita jauh. No. Tidak taklid, tidak daruri itu. Kenapa mesti pegang? Kenapa mesti pegang? Pada uruf, pada adatnya tak hilang. Banyak bini orang tak hilang. Di tempat yang sudah daruri, disitulah niat. Ya. Kalau masih mungkin lagi untuk mengamalkan mazhab kita, pegang lagi. Ini namanya taklid lid daruri, karena sudah tidak mungkinnya. Sa'i seperti kita tahu, sudah dibincang kemarin, tidak wajib berwudu. Dan tempat sa'i ini pun tidak bahagian dari Masjidil Haram, tetapi di luar Masjidil Haram. Oleh karena itu, orang yang haid boleh sa'i. Orang yang batal wudu boleh sa'i. Orang yang berjunub boleh sa'i. Dan sa'i wajib seperti umrah atau ifadah, tak pun berturut hari boleh. Berapa kali lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah? 7. Baru 3 kali lari dah letih, dah lah pulang dulu. 4 kali lagi besok lah. Boleh ya? Macam mana? Tak. Ifadah tidak perlu ihram bagi orang yang ambil tamattu'.
Kejap lagi di bawah akan kita bincang. Biasanya kita orang Asia Tenggara itu semuanya tamattu. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, tamattu. Kenapa? Karena tidak mungkinnya kita mempertahankan pakaian ihram kita 15 hari, 20 hari, tidak mungkin. Dan bukan saja pakaian ihram, larangan-larangan ihram. Kesulitan kita. Jadi pilihlah tamattu. Yang kelima, tahallul. Tahallul ini menggunting rambut. Imam Asy-Syafi'i berfatwa minimal 3 helai rambut. Lagi banyak gunting, lagi baik. Kalau buang habis sampai ke akarnya, lagi baik. Gundul, botak, gundul. Nah. Baik. Menggunting 3 helai rambut. Tidak disuruh botak, ya. Tidak disuruh. Dan teknik di lapangan, karena kurangnya bimbingan, kadang-kadang wanita-wanita kita ini lepas tawaf, sa'i, tengoknya orang bergunting situ, kaum bapak, dia pun bergunting pula situ. Buka jilbab, gunting. Haram. Haram. Yang lagi teruk lagi, minta gunting pula pada orang Arab lagi. Gunting. Satu dosa di tanah haram sama dengan mengerjakan 100.000 dosa di sini. Jadi penuhi diri kita dengan manasik, dengan bimbingan ketika kita akan haji atau akan umrah, supaya jangan sia-sia. Bagi yang sudah kadong, dah lewat, dulu pergi haji sebelum mengaji, renungi pengajian. Kalau rasa-rasanya rukun-rukunnya dulu ditabrak saja atau tidak ditunai salah satu rukun, cepat-cepatlah berangkat lagi. Lagi aman di hotel, kecuali dia pun di situ sesama perempuan bisa saling gunting menggunting, dan tidak dengan membuka aurat, dengan memasukkan guntingnya ke dalam jilbabnya, please, tak masalah. Ada sahabat kita, Ustaz, selepas saya mengaji fikih, saya pastikan saya 10 tahun yang lalu yang pergi haji itu batal tawaf ifadah saya. Batal. Iya. Kenapa? Waktu tawaf ifadah saya nak mencari istri saya tak tengok lagi istri saya, berpusing badan saya cari-cari istri. Dan sejak dari pusingan itu saya tak hitung, tidak dikeluarkan. Mestinya mulai dari pusingan itu, yang itu jangan dikira dari hitungan di belakangnya. Yang ini tak ada ilmu pada masa itu. Sekarang saya sudah belajar fikih, saya dah tahu rukun haji, saya tahu tawaf ifadahnya batal. Apa yang mesti saya buat?
kata orang ini, sahabat kita ini. Saya bilang, berangkat haji lagi. Tapi lama lagi, tak apa. Seter ONH. Saya ni dah tua, kalau mati pun tak apalah. Sebab niat sudah ada. Mati itu urusan Allah, serah pada Allah. Karena di masa itu mampu belajar tapi tak pergi belajar, pergi haji. Berbeza dengan orang yang dah pergi belajar, ikut bersama orang lain belajar, orang lain faham, dia tak faham sebab bebal. Yang ni tidak wajib lagi, tak wajib pergi lagi, tidak wajib lagi. Tapi kalau yang tak belajar wajib. Begitulah rukun-rukun yang lain juga. Jadi pastikan dalam haji kita rukun ini pegang dulu. Bersih ke tak bersih, tertunaikan rukun ini. Itu ukuran dalam menunaikan haji. Sama dengan sembahyang. Rukunnya 13. Kalau satu je hilang, hilanglah salat. Toma'ninah pada tiap-tiap rukuk, pada tiap-tiap sujud, pada tiap-tiap i'tidal, pada tiap-tiap duduk antara dua sujud. Toma'ninah. Apa itu toma'ninah? Apa itu? Berhenti. Apa situ toma'ninah? Oh, jauh babnya ya. Nanti rumah tengok ya. Toma'ninah ialah berhenti sejenak tanpa ada gerakan, sekurang-kurangnya selama orang membaca subhanallah, untuk memisahkan satu rukun dengan rukun yang lainnya. Berhenti. Bukan berhenti sambil mengerjakan rukun, atau bukan berhenti tanpa berhenti tapi masih bergoyang. Itu tidak toma'ninah. Memang berhenti juga, tapi berhenti yang bukan toma'ninah. Berhenti sambil bergoyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah. Itu lama memang, lambat memang solatnya, tapi lambat tanpa ilmu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Panjang bacaannya. Sedangkan yang wajib hanya selama orang baca subhanallah. Berapa minit? Berapa detik? 3 detik. Subhanallah 3 detik. Yang ni berapa detik? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berapa detik? 10 detik, tapi tanpa ilmu dia tidak dapat toma'ninah. Orang yang dengan ilmu, walaupun imam selaju-laju macam mana, dia boleh ikut. Sebab ada ilmu. Laju imam, lajulah. Napu punya, tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Diam dalam sujud. Seluruh badan. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Diam. Jangan begini-gini juga lagi. Dan seterusnya. Toma'ninah. Hilang satu rukun ni, hilanglah salat semua. Pelihara rukun dalam salat, dalam haji, dalam puasa, dalam zakat. Pelihara rukun.
Oh, penyakit, tak ngapa. Tak ngapa. Cuma kalau memukuli orang tangannya, suruh dia di belakang. Tak ngapa, sah. Bergerak-gerak macam mana pun, tapi penyakit. Sah, tak ada masalah. Namun tingkat gerakannya jangan mengganggu orang ramai. Kalau mengganggu orang ramai, pilih tempat di belakang. Sikit lagi. Tak mampu dia berjamaah, tak mampu dia jadi makmum dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk kursi lebih utama daripada duduk lantai. Kalau dia ada kursi lah. Kalau tak ada kursi, duduk lantai. Ustaz, saya nak nanya mengenai sholat nih Ustaz. Misalnya kita dari imam selesai membaca Al-Fatihah, terus kita akan baca Al-Fatihah Pak Ustaz. Jadi setelah kita baca Al-Fatihah, kita menunggu imam baca ayat. Mungkin ayat imam itu panjang. Terus tengah baca ayat itu mungkin misalnya saya terlupa. Apakah saya tadi udah baca Al-Fatihah apa belum? Terus saya baca Al-Fatihah lagi, boleh nggak Ustaz gitu? Wajib baca kalau terlupa. Zon, apa namanya? Syak. Katalah dulu syak. 50-50. Dah baca apa belum saya tadi Fatihah ni? Dah baca apa belum? Tak dapat diyakin. Yakin 100%. Yang ni tak dapat di-100-kan. Hanya paling dapat pun di 75. Rasanya dah baca. Tapi apa ya? Wajib baca. Karena mesti sampai kepada 100%. Kepada yakin. Baca lagi. Tentang sholat juga, katakan macam sholat zuhur gitu kan, imamnya lupa, dari rakaat ketiga dia langsung duduk tahiyat akhir gitu kan. Jadi ketika ditegur di belakang, dia takbir lagi gitu, naiknya, itu gimana sholatnya? Padahal pertama tadi udah takbir gitu, takbir intikolnya gitu. Ditambahnya takbirnya satu lagi. Dua kali takbir dia, tak apa. Takbir intikal itu sunat. Bertambah, memang batal salat menambah bacaan atau perbuatan, tapi ada bacaan yang tidak batal. Menambah itu, kalau yang bertambah itu terambil daripada zikir, doa atau Al-Quran, tak apa. Tidak. Tidak. Al-Fatihah, kita kan baca Al-Fatihah, terus imam baca ayat. Ada juga yang mengajarkan selama imam baca ayat itu supaya jangan kosong, kita dalam hati berzikir gitu Pak. Apa boleh itu Pak? Tidak. Tidak. Kita wajib membaca Fatihah. Jangan ganti dengan zikir. Ittifaq ulama mazahib kita wajib membaca Fatihah. Jangan ganti zikir. Waktu imam baca ayat kan kita menunggu. Waktu menunggu itu dalam hati kita zikir saja. Oh, yang tu Fatihah dah selesai. Sudah Pak. Kalau dah selesai Fatihah, up to you lah. Mau diam saja boleh, mau baca ayat seperti yang dibaca imam boleh, mau membaca ayat lain boleh. Boleh. Kejap, saya tambah sedikit lagi. Yang saya maksud, yang saya awaskan itu, ada sebahagian orang berfaham kalau kita berjamaah, Fatihah kita ni dah ditanggung imam dah. Diam je lah, dengar je lah. Ada faham macam tu. Pernah dengar faham macam tu? Itu bukan dari golongan kita. Kita fatwa ulama dalam mazhab kita Asy-Syafi'i batal. Salat orang ni yang bersengaja tidak membaca Fatihah. Bahkan terlambat saja pun orang ni masih diwajibkan lagi dia menyempurnakan Fatihahnya dengan membiarkan imamnya rukuk. Sila rukuk. Kita belum selesai Fatihah, terus. Dah bangkit imam daripada rukuk, masih lagi lanjutkan Fatihah. Tapi bila dah akan pergi imamnya kepada sujud,
sampai dimanapun belum selesainya, tinggalkan Fatihah, langsung rukuk. Itu toleransi yang terakhir. Namun bersengaja meninggalkan Fatihah, tiada fatwanya dalam mazhab kita. Ya, itu yang hendak disampaikan tadi. Baik. Udah bunyi tadi. Udah bunyi, habislah. Jam cepat 3 menit. Nak tahu? Iya kah? Iya kah? Yang membagi jadwal pada azam itu Masjid Agung tahu? Itu Masjid Agung. Kenapa pula duluan sini daripada waktu yang sebenar? Nah, baik kalau begitu sila. Sembahyang berjemaah subuh lah katakan. Jadi imam kita itu baca sabihis. Jadi kan akhirnya Ibrahim Musa kan, katakanlah begitu. Jadi kita Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi makmum ada yang menjawab alaihi salam. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah batal atau tidak itu? Baik, ini dah selalu kita cakap di sini atau di tempat lain. Bapak mau datang ya? Mau nyampai di Karimun. Baik. Sunat hukumnya membaca alaihi salam atau alaihi massalam kalau dua orang Nabi, atau alaihi mussalam kalau banyak. Sunat hukumnya dibacakan itu ketika kita dengar orang menyebut nama Nabi, baik di dalam salat maupun di luar salat. Jadi di ayat itu ada dua nabi yang disebut imam, makanya kita baca alaihi massalam. Jangan alaihi lagi, alaihi massalam, alaihi ma. Sunnat. Ya. Allahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك.